Kami mengucapkan selamat datang kepada pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dan narasumber kita Kiai Haji Bahaudin Nur Salim. Selamat datang kepada pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Dan kami sampaikan kepada yang terhormat selamat datang pembanding kita pada malam hari ini Al-Mukarram wal Muktaram Bapak Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil albal wal tibar. Salatan wassalaman ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal ahkam. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. وقال أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أما بعد. Hadirat segenap tamu undangan yang berbahagia, segala puji dan syukur tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa Tunggal Alam Semesta, yang mana telah menakdirkan kita hari ini bersama-sama dalam acara bedah kitab Adabul Alim wal Muta'alim bersama narasumber kita Kiai Haji Bahaudin Nur Salim. Afallahu umrahu wa baqa'ahu fis sihhati wal afiyah wal barakah wal quwwah wan najah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya bahtera salawat dan samudra salamnya senantiasa tercurahkan kepada keharibaan kita sang reformasi dunia, Habibina wa syafi'ana wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah mana sukses membawa umat manusia minadh-dhulumati ilan nur. Baiklah para hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia, sebelum acara kita akan mulai, perkenalkan saya Tika Wibowo dan rekan saya Ahmad Tantowi, dan marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, seraya berharap apa yang kita nanti gelar bersama pada malam hari ini senantiasa mendapatkan cucuran barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadihiniya wa ala kulli yadin salihah liridillah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka disampaikan terima kasih. Baik, sebelumnya kita akan sambut dan penghormatan selamat datang Al-Mukarram Alim Ulama yang senantiasa kami taati fatwa-fatwanya Al-Mukarram wal Muktaram Ibnil Kiram Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Ibunya Haji Laili selaku Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan segenap para duriah keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Yang terhormat beliau narasumber kita pada malam hari ini, yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, dan Al-Mukarram Rektor Mahat Ali Hashim Ashari Kiai Haji Nur Hasan LC MHI beserta segenap Sivitas Akademi Mahat Ali Hashim Ashari Jombang. Hadirin dan hadirat segenap tamu undangan yang berbahagia,
Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaranya malaikat Jibril Alaihi Salam yang akan terjaga keaslian, kemurnian, keautentikan ila yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oleh sebab itu hadirin, sejenak marilah kita dengarkan lantunan gema wahyu ilahi yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Muhammad Fathihuddin. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Disampaikan banyak terima kasih. Baik, selanjutnya sambutan dari pengasuh pesantren Tebu Ireng, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, khusus yang saya hormati Kiai Haji Baudin atau Gus Bahak lebih akrab yang saya hormati, bersama rombongan Dr. Kiai Haji
Musta'in Syafi'i yang saya hormati, Kiai Haji Nur Hanan yang saya hormati, dan juga Kiai Haji Mutaharun, para alim, para asatidz, para asatidzah, dan juga hadirin sekalian yang mengikuti acara ini melalui daring. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelonggaran waktu. Kita bisa berkumpul di sini melaksanakan ini Arabic Festival Ma'at Ali. Apa ini Mahres? Mahres ini merupakan festival untuk berbahasa Arab yang dilaksanakan oleh Ma'at Ali. Ini juga dimaksudkan untuk kaderisasi ulama melalui mercusuar khasanah Islam. Ini alhamdulillah ini sangat penting karena kita harus mampu untuk melestarikan apa yang ditinggalkan kepada kita. Jadi yang paling utama dari kehidupan ini itu kita melanjutkan apa yang diwariskan kepada kita. Dan warisan yang paling berharga bagi kita apa yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ilmu itulah yang harus kita lestarikan, ilmu itulah yang kita jaga, kita kembangkan. Nah, ini kaderisasi ulama ini sangat penting memang. Ini dilaksanakan setiap tahun, mudah-mudahan setiap tahun semakin meningkat. Setiap tahun saya lihat juga peminatnya semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memahami agama ini semakin meningkat. Kita semua menyadari bahwa globalisasi itu berpengaruh sangat luas. Dampaknya sangat luas terhadap pemikiran kita sendiri, dan juga perlu kita perhatikan yang sangat banyak terpengaruh itu adalah anak-anak kita. Jadi kita harus sangat hati-hati bagaimana kita membimbing, membina anak-anak kita. Kita barangkali mungkin kita sudah tahu apa yang kita hadapin, apa resiko-resikonya, tetapi satu hal bahwa kita juga dibebani untuk bisa melestarikan ini dan mewariskan kepada generasi penerus. Ini supaya Islam itu tetap menjadi ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu memang ya'lu wa la yu'la alaih, tetapi kita juga harus hati-hati. Kita harus jaga Islam ada di sini. Jangan sampai terjadi di tempat lain Islam kurang diurusi, akhirnya ditinggalkan ke tempat lain. Nah ini alhamdulillah kalau di Jawa, khususnya Jawa Timur ini masih banyak pondok pesantren. Mudah-mudahan ini menghasilkan ulama penerus di masa yang akan datang yang mampu untuk melanjutkan, melestarikan ajaran-ajaran yang ditinggalkan kepada kita. Dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang, dan juga selamat kepada para peserta yang belum menang. Insya Allah nanti tahun depan diperbaiki lagi sehingga tahun depan mampu bersaing lebih baik lagi. Mudah-mudahan apapun yang dicapai, tetapi ini adalah satu kegiatan-kegiatan yang mendorong kita semuanya untuk meningkatkan kualitas kita di dalam memahami agama ini. Ini saya rasa dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami aturkan Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atas sambutan dan supportnya kepada para peserta pemenang. Dan selanjutnya, hadirin dan hadirat segenap tamu undangan yang berbahagia, tibalah acara inti pada malam hari ini, yaitu bedah kitab Adabul Alim wal Muta'allim, sebuah karya monumental dari sang guru mahaguru Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, yang dalam hal ini akan dibedah langsung oleh narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, yang kita kenal dengan sebutan Gus Baha, dan diiringi oleh pembanding kita pada malam hari ini, seorang ulama yang masyhur dari Kiai Tebu Ireng, Al-Alim wal-Alamah, Bapak Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Dan sebelumnya kami pasrahkan sepenuhnya kepada Bapak moderator kita pada malam hari ini yang mulia, Bapak Kiai Haji Ahmad Roziki LCMHI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan untuk menuju panggung kehormatan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli safa wa man tabi'ahum wa man wafa, amma ba'du. Yang senantiasa kita muliakan, kita hormati pengasuh pesantren Tebu Ireng beliau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud serta bunyai segenap dzurriyyah Kiai Haji Hashim Asy'ari, para narasumber kita hari ini. Yang pertama dan utama beliau adalah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, guru kami Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i, hadirin hadirat musyahidin al-kiram baik di YouTube, di Zoom maupun yang lain. Alhamdulillah, di malam hari ini keberkahan bagi kita semua, dihadiri para kiai di tempat yang penuh barokah ini, dan di acara yang penuh barokah pula, yaitu bedah kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim. Maka sebelum melakukan bedah kitab ini, kita tentu harus mengingat bahwasanya adanya kitab ini tidak lepas dari jasa Allah yarham Kiai Haji Muhammad Isom Hadik. Beliaulah yang mengorek-ngorek sehingga beliau menghadiahkan kepada kita semua ini karya-karya Hadratus Syekh yang sudah terkumpul di banyak cetakan. Kalau kita melihat ini dari Al-Maktabah Al-Masruriyah, ini sudah ada sekitar 22 kitab, 22 kitab, dan terus akan bertambah. Yang terbaru adalah Kaful Awam, yaitu penolakan Hadratus Syekh terhadap syarikat Islam. Kemudian di samping Al-Maktabah Al-Masruriyah ini, di Tebu Ireng ini juga dari teman-teman Mahat Ali Gus, ini menghadirkan tahqiq Adabul Alim wal Muta'allim ini, kemudian juga menghadirkan Mukhtasar Jami'atul Maqasid, dan yang dalam proses ini yang dibawa teman-teman ke panjenengan, menika Kaful Awam fil Haud an Syarikatil Islam. Dan tidak ketinggalan pula dulu almarhum Yesola itu membuat namanya Pustaka Tebu Ireng, dan teman-teman juga mencetak kitab Hadratus Syekh dengan edisi terjemahan untuk memudahkan teman-teman yang membaca edisi terjemahan. Di antaranya yang jenengan bedah di Haul Gusdur itu sudah diterjemahkan juga di Tebu Ireng ini. Jadi alhamdulillah memang melalui peninggalan Yai Isom, kemudian diteruskan oleh Allah yarham Gus Yaki, dan sekarang Yai Abdul Hakim Mahfud ini melakukan gerakan-gerakan untuk mengkaji kembali pemikiran Hadratus Syekh. Harapannya seperti yang di dalam tadi, yaitu ilmu dan ilmu. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran yang pertama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim di tengah-tengah kita menambah semangat kita untuk mengkaji pemikiran Hadratus Syekh. Dan tentu kita didampingi oleh guru kami Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i, yang dulu pun juga merupakan salah satu yang dimintai nasihat oleh Gus Isom juga terkait penerbitan karya-karya Hadratus Syekh ini. Maka hadirin yang berbahagia, tidak memperpanjang waktu, kita dengarkan bersama
Yang pertama dari Kiai Haji Baudin Nur Salim, kemudian langsung disambung oleh Kiai Haji Musta'in Syafi'i, dan ini tidak ada batas waktu, Gus. Nanti kalau saya membatasi sudah viral kan Gus, kan Kiai tidak boleh diatur gitu kan. Tapi kita tidak mengatur Gus, kita memohon supaya selama-lamanya dan sepuas-puasnya. Monggo Gus, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini ada. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ini saya baca kitab teksnya Mbah Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabi at-tahirin ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Bunyai. Mriki wonten beberapa cucu Kiai Hasyim, semuanya yang saya hormati, dan yang saya hormati Dr. Musta'in Syafi'i yang saya hormati semua, Gus Fahmi semua yang saya hormati. Saya langsung ke poin ya, bahwa orang yang sudah meninggal itu statusnya itu terserah anak cucunya, sehingga ini masalah besar. Jadi saya ulang lagi ya, jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim turosnya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyam wala Nasrani, karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah, kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah an-nahdiyah itu saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu itu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah itu nanti ya terus gak dikholi, terus diharamkan khol, kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Sehingga kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu, kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan, jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa keramat munut gandul apa keramat. Saya yakin andaikan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit. Orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru kaca punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andaikan Mbah Hasyim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga gak bakas Mbah Hasyim. Andai kan orang gak, Mbah Hasyim tidak punya putra Gus Wahid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbak Mak Somali yang ngarang Sorop, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang tidak akan bagi bakas Mbah Hasyim. Apalagi kalau cucunya terus kedunyan, terus pondok di pabrik, istaqobbalallahu minna minkum taqabbal ya karim gitu. Sana. Ini kan sehingga, nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu tidak ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les, sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan al-laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabuh. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik, tapi sing kurang ajar murid.
doya'ahu ashabuh. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les. Akhirnya indiros itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti, nah, bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu. Aku kepengen hafal Quran kayak hafal Fatihah. Dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Adnan Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama zuriyah Mbah Sambu. Ini ada Lek kalau saya manggil Lek Laili ini. Saya seperti kaidah ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, wong nggak lebih sepuh kok ngongkon itu kan nggak sopan itu. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alfa dari Mahat Ali. Ini saya tegur, betul-betul saya tegur. Dan ini niat saya baik. Saya sering meneliti karangannya Said Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wasohbihi ajmain. Di sini Mbah Hasyim juga menghentikan wa ashabihi at-thahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainas syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wa ala ali wa sahbi asmain. Selain males ya khutbah sing engkek, juga gak tipikal orang engkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab, karena ajma ini kalimatun fariqah, bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Sehingga Mbah Hasyim ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain itu mergo hafalane mau ajmain, maksudnya piye ya ora roh. Pokoknya ngarepe nun Rabbil Alamin Mursalin Ajmain. Itu santri kriminal itu harus ditobatkan. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Musta'in itu tidak saya luluskan di Mahat Ali, karena ngelafatkan Ajmain orang Jawa itu ora paham. Jadi Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainas syiah fa inna nukrimu jami'as sahabat. Jadi semacam maklumat, semacam apa? Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Bul Muta'alim, kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek, karena itu cara saya memarahi Mahat Ali di sini nanti. Marahi itu bagus lah, karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah, tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah SAW. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya Masya Allah, gak punya istri, gak punya anak, gak punya harta, gak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priayi, seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu, siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya. Muridan bidzalika abdallah, beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus, sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah, beliau harus punya sisi sebagai manusia, karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi, yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah, tidurnya ya ibadah, nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah, huwa basarun, buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, harusnya Mahat Ali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri, ini saya curiga. Piye ya kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru, semoga gurunya. Nggak perlu pengasuh, nggak berani ya. Nah,
Sehingga kata Sayyid Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan. Umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan. Ya Allah, saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalus sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya, jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Tapi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata Sayyid Zabidi, bukan kata saya yang ngarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadruh, tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad SAW bi barokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah, da'mat da'athun nasara fi nabihim. Meski muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira ma ing perkara idda'athun nasara fi nabihim. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu da'mat da'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak faham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila adatihi masyi'ta min sarafin wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu khaddun fayuriba anhu natikun bifami, dan seterusnya. Jadi ini Mahatali, bukan mubtadiin, bukan anak-anak TK. Jadi saya dulu dikasih Gus Fahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya fakih Mas Kumambang, itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Fahmi, seri tarungnya itu. Tapi gak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, enggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Imam Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sanah di Termas itu. Mbah Hasyim itu mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kalau dilihat sedanten. Itu kagetnya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau dilihat sedanten Mbah kentong kalian beduk mau aman. Tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugunya, saking gobloknya terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah.
Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Sampaikan ke rektor. Ya, jadi ini rektor sih. Ya, sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini, dijawab oleh dibak berjanji oleh Simtuduror bahwa mbah-mbahnya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, nggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang kulunin wa aslabi tohiroti ila arhamis tohiroti sakit hatta akhrajani Allah min baini abawaya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusim. Itu maklumat saratun saronurun nubuwati fi asari hurorihimul bahaya wa badarabatuhu fi jabini jadihi abdil muttalibi wabnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basariyah. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar, karena dengan dahar itu ada nafsur rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis. Gak ada ibadahnya sama sekali gitu. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Loh, orang sebesar nabi loh hanya diberi status ini doyan makan. Loh, itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alamah, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Sehingga Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu, mahatali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini, ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim kayak. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu, ya cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita ya, jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya Masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu tok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak Mahatali ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab murid jenengan. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata kulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iya karena budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iya karena. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal gak?
Jadi kelihatannya hanya sederhana, wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyyaka na'budu. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah, itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus, itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dikotok, dipotong, itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah, saya sebagai kiai Anda bilang, "Cung celokno Zaid, cung ojo nyeluk Zaid." Berhenti Umar. Mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Sakta. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana manfa'atana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, manfa'atana mim marqadina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Nah, enak mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal, ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya manfa'atana mim marqadina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah, ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Ya iku gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah, makanya saya baca An-Naur Robe itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali Said Muhammad, sekali Mbah Hashim, sekali Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Mbah Hashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal. Jadi ya bikin mukaddimah sekaligus maklumat. Nah, ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 nggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo, jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah saya, beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumenter. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang, karena dulu teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hashim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbak Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Kiai Hamid Pasuruan. Mbak Umar ini punya istri namanya Maimunah.
Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbah Baidowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badiah yang melahirkan Mbah Sahal itu. Nah, ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Nyai Fadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hasyim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim, sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan, mem gini Hasyim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hasyim. Jadi beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-Gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja lah, supaya karena tadi Mbah Hasyim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil fi akhir hayati ketika Mbah Hasyim baca Bukhari, beliau datang ke sini, kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hasyim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini, ke Tafsir. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat, kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi ada tetap abduhu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu, ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadus Sari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak, supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca yang 37 mulai warrobi ayyusofika mayakroh. Ya anak-anak, kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di warrobi'. Ya, An-Na'ur Rabi' dan di yang warrobi'. Ayyusofika mayakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghirihi mimman yutkinuhu wa yahfaduhu. Ba'da dzalik hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdihi tikrara muwadhifin. Terus saat terusnya waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati itu. Ada santri gak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun min kulli da. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, akhirnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna fid dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu. Karena isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila
nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafa'ati sira kabeh lil mukhtar mane Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah, hal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskah bacaannya. Ayu sahihah ma yaqra'uhu qabla hifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorogan. Mulai diantaranya cucunya orang alim-alim top. Ya enak mumpung nampa sorogan iso ngamuk lah. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang, utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini, apa Pak Rozikin siapa? Roziki apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah, satu orang kok jamaah ini. Tapi ya nggak apa-apa, jeneng nggak pakai nona, nggak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya, enggak. Ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun tuh kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Subab putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Wong saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali Tebuireng nggak berani ini kan. Wong tak bodoh nih boroh-boroh kan gitu. Kan jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya, awas kalau enggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warabi ayu sahihah ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da hifdhihi. Takrara muadzifin atau tikrara muadzifin, sama itu masternya. Wala yahfadzu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif. Wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid, kata beliau. Jadi enggak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam tardiman ditanyakan gurunya. Gus maknane lam tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tardiman. Jadi lam taro rane ngali sapa mar'ah daman ing getih. Oleh takok Gus lam tardiman maknane apa? Bingung kene kan. Piye? Seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Umaryoto itu. Imriti dibaca apa? Umaryoto. Bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus nggak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang nggak bisa ngaji, Gus Sumaryoto udah teko. Maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Sumaryoto. Jadi saya punya kitab Qiro As-Sab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang baca. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu qori-qori yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus kata Hasyim. Jadi orang tuh gak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau adharril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da, dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodi lan lawang. Muridnya protes, "Mbah kalau gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang mergo wis kadung ngisin. Terus kadung ngisin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena gua alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Gurune bingung wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule bumi dia. Ribet kan? Jadi harus ditasihkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu, saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah.
Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mengkote sapane wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Aduh gurune paling bingung. Cung mosok beda maknane anduk. Jebule endok tulisannya kan. Karena tulisannya sama. Ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min adoril mafasid. Nah termasuk asal usul di karangnya nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya apalagi saya. Terus lima ada kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga agak ngurus Rasulnya. Terus masyhur tuh Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidon itu. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, duhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan nggak benar itu ya tadi min aturil mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqat taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min aturil mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila sayhin fasayhuhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim, jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min adorril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid, wah itu kan malah fatal lagi kan. Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah dikira iduannya juga pas. Makanya kembali tadi statusnya mbah itu terserah anak cucunya. Terus saya pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya, ke makamnya Nabi Dawud itu nangis loh. Karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya ndak ada Quran, kita ndak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo dia cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tuduhan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka, berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh, mbah saya itu misalnya orang alim, wong alim biasanya kan rodok keramat biasanya terus tanah ya, memang buyut saya tanah ya, Mbah Hasyim juga tanahnya banyak, Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune ora iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmi, dhisik mbahku iku kedonyan, mulane warisane akeh. Ya ribet loh, ribet gak kira-kira? Ya dia tidak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik kedonyan, kerja keras, buktine warisane akeh, ya ono sapi ono pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Guling-giling nikmati Allah. Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah tuh kanca kula, nganti sepuh wedhuse kathah. Mergo mamin nabiyyin illa wa qatra al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti ditampil ngono. Jebule abahku seneng wedhus. Jadi gara-gara ralim ini kan mesti macane nganggo ilmune. Wah Mbah Hasyim mau pinggir pabrik gula, jadi cara berpikir ekonomis, golek daerah, ya ribet. Lah kok Mbah Hasyim mondok Mekah jare, Mbah Hasyim seneng plesir, buktine tahune Mekah, ribet. Mbah Hasyim kerja ning Bin Laden, wah ribet. Jadi mbah iku nasibe gantung.
Nah ini melani Gus Isom luar biasa, beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae Sus. Kowe salah paham karepmu ora karepmu, pokoke niki ikhlas nonton mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikehak ngamuk, jadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan yaminna. Orang tahu semua lah Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Iku sak dhuwure bunyai zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah iku rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Wes sekali-kali neng-neng itu anake jeneng Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyi. Dan ya lu yo Nabi. Gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu. Mereka boleh sekali-kali Gus-Gus jenenge Daniel, Yusua, Yasa. Jadi status itu karek anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama orang kayak Mbah Hashim itu dicari-cari, Mbah Hashim itu turunan mana sih kok sampai stop gitu. Akhirnya diketahui Hashim bin Asyari bin Wahid terus bin Anusarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hashim bin Asyari ya, bin Wahid bin Anusarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya pokoknya malah ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya, jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan itu sederhana. Hak, kowe iku nak iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran, anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti enak, bapak ya ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang, hafal Quran niru bapak, keren. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang nggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya nggak yang berpendapat disyariatkannya apa khol. Nah itu jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatkan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang Nabi kok terlintas itu Yahudi kan nggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub, itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak-enak yang kedua. Ngoten iki men protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa amma ba'd. Yang terhormat Bapak pengasuh bersama Ibu, barakallahu fiikum, Kiai Bahauddin hafizahullah, Ibu bapak sekalian yang kami hormati. Tadi baru saya ditelepon suruh mendampingi Kiai Bahak. Wah gak iso aku ngaji ning Kiai Bahak gelem. Tapi ngomong ya jelas gak nutut aku. Bainas sama wa sumber minyak. Nek bainas sumber kecetekan Gus kurang menjuru maneh tembang. Mas-mas yang di tepi reng wis bosen mendengarkan saya bicara adabul alim ini. Tahun 2003 itu sudah diterjemah oleh Mas Lukman santri Tebu Ireng dan saya sendiri yang beri judul Menjadi Bener dan Pinter tahun 2003. Terus sekarang booming lagi, bagus. Sama dengan kitab Al-Allamah Hasyim Asy'ari, peletak Wadi'ah Labina Indonesia itu zaman almarhum Kiai Yusuf Hasyim. Saya sudah diberi
teks aslinya oleh beliau. Saya baca dengan almarhum Pak Syuhada Syarif, tapi tahun berikutnya terus diterjemah oleh Gus Mus yang pernah dibaca Gus Bahak di hall itu iya tahun berapa itu ya, masih sugenge Pak Yusuf Hashim, saya masih tahu teks aslinya itu. Juga ketika sebuah tesis di Australia menggugat bahwa kitab Adabul Alim itu plagiat, Hadratus Syekh dituduh sebagai plagiat, menjiplak karya Tazkiratus Sami milik Badruddin Ibnu Jamaah. Jadi kitab Adabul Alim ini menjadi skripsi sekian banyak, menjadi tesis sekian banyak, sudah menjadi disertasi sekian banyak dengan berbagai sisi kajian. Bahkan di pasca sarjana saya juga membimbing ini sebagian. Maka ada baiknya kalau kita itu melacak semua karya ilmiah yang membedah Adabul Alim ini dari perspektif teoritis yang ditulis di akademik. Ada berapa skripsi, ada berapa tesis, dan ada berapa disertasi. Tapi pada umumnya mempunyai langgam yang sama antara Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, tulisan Badruddin Ibnu Jamaah. Saya sampaikan kepada mereka, kawan-kawan Pak Ali sudah mencocokkan. Memang ada yang plek ngambil di situ, dan ada yang berapa yang banyak yang enggak. Dan ketika kajian di sini termasuk dengan para kiai-kiai Pak Syukur Makmun dan lain-lain, saya sampaikan Kiai Hashim itu dikritik, Hadratnya dikritik, dianggap plagiat. Ini sudah berkembang di internasional. Mohon maaf, para narasumber tidak ada yang jawab. Akhirnya tak jawab dewe ya. Enggak ada yang jawab bahwa Tazkiratus Sami wal Mutakallim tulisan Badruddin Ibnu Jamaah memang ya. Saya lebih memandang ini bukan plagiat tapi tawafuk. Tawafuk itu ada tawafuk itu ada, tapi Hadratus saya lebih meluas lagi dengan bahasan itu. Bahkan Kiai Aziz Masyuri memberitakan, aku duwe sarai Tazkiratus Sami, mau saya parani kedaulan Kabundut itu, mau kami lacak. Lalu saya menjawab kepada dunia yang menuduh Hadratus Syekh sebagai plagiat, baik dari Australia maupun dari luar, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada kata-kata yang sinis seperti itu, dan saya bisa buktikan. Sama dengan pendahulunya Imamuna Az-Zarnuji, walaupun ta'limu ta'alim ini Thariqut Ta'allum, dari belasan bab, 12 bab itu sesungguhnya bukan Thariqut Ta'allum. Yang Thariqut Ta'allum cuma satu bab, yang lainnya itu adab semua. Makanya Hadratus saya tidak menulis thariqohnya di sini, tapi yang ditulis itu adab, attitude di sini. Kalau begitu tradisi ulama-ulama dulu itu bukan metodiknya yang dipakai, bukan metodiknya, tapi adabnya. Maka saya bisa membaca di sini bacaan pendek saya bahwa ilmu yang didownload dengan menggunakan adab itu hasilnya tidak sama dengan yang didownload pakai pendekatan metode. Metode barangkali itu sebuah kognitif ya, sebuah akademik, tetapi tidak bisa atraktif seperti ilmu yang didownload dengan adab. Maka ilmu itu bukan lagi ilmu muktasab, tapi ilmu itu menjadi ilmu mauhibah. Kalau sudah membicarakan ilmu mauhibah, maka pemilik ilmu mauhibah ini akan bisa berdemonstrasi dengan kecerdasannya sendiri yang mungkin tidak terukur. Saya ambil contoh satu aja. Guys, napa niki terbatas jenengan lah ombo tentang ilmu ini. Kenapa Al-Qur'an merujuk ahli ilmu tidak mengatakan begini, fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun, tapi fas'alu
ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Seharusnya kalau akademik ya fasalu ahlal ilmi lah, bukan ahlal dzikr. Dari apa diferennya di sini, ada perbedaan. Orang berilmu yang stagnan belum tentu mempunyai pola zikir dan belum tentu disebar kepada orang lain, belum tentu sadar bahwa dirinya itu berilmu yang harus punya amanah untuk disebarkan. Tapi kalau ahlal dzikr itu mempunyai sifat humbilistik yang sangat tawaduk di hadapan Allah dengan ilmunya itu, sehingga punya amanat menyampaikan, dan ilmu yang disampaikan itu mungkin bisa atraktif terus menerus. Contoh monumental adalah bagaimana ijtihad Hadratus Syekh mendalili resolusi jihad. Ini sudah saya ungkap sekian puluh tahun yang lalu karena nggak ada yang mengungkap. Tapi awal saya mengungkap itu diprotes oleh kiai kami sendiri, dosen kami sendiri, karena dianggap kiasnya ma'al farik. Tapi saya bela Hadratus Syekh, dan akhirnya beliau taslim. Bagaimana Hadratus Syekh mengambil dalil kalau mengangkat senjata lawan Belanda penjajah itu menjadi wajib. Yang diambil justru kisahnya Balkis yang ketika disuruh Nabi Sulaiman tunduk itu. Balkis sangat demokratis. Jadi ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Iki nek diwaca ping 1000, wah endi-endi ae ketut kabeh arek wedok-wedok waktu terus. Ngira apa nggih Gus? Bayangkan sudah digambarkan bagaimana demokratisnya Balkis. Cobalah, ayyuhal mala aftuni fi amri. Coba, perbedaan mala itu penggede istana, penggede. Kalau kaum ya kaum itu masyarakat umum, makanya di mala. Bagaimana seorang ratu demokrasi itu? Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amra hatta tashhaduni. Ojo nangko didukani kari Gus Pak ana khatae soalé. Dan model-model ini gua akeh kan itu buang kok akhir demi kofiah kan ada kan. Nah, yang namanya malak ya sudah gini-gini kasih hadiah. Subhanallah, ini yang tidak masuk akal bagi saya. Belum ada ulama yang istidlal kerusakan yang dipakai oleh yang dilakukan oleh Belanda itu ini. Innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ketika saya menyampaikan ini, Balkis itu menuduh Sulaiman itu muluk itu akan menjajah begini, afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Saya digugat oleh guru kami. Kalau begitu kan kiasnya ma'al farik. Bagaimana Sulaiman yang muslim di padakno karo Belanda yang penjajah. Ngapunten yai, kira-kira begini, Hadratus Syekh itu membaca ilat ma'al farik itu bukan kepada formalitisnya, tetapi pada substansialnya. Bukan muluknya itu identitasnya apa, tapi ilat yang jelas di situ. Afsaduha jelas, gak peduli agama apa, yang penting afsaduha. Nomor 2, waja'alu a'izzata ahliha, betul-betul diporak-porandakan statusnya orang pribumi ini menjadi adillah. Terus pucukane ayat api, wa kadzalika yaf'alun, timbangane angel ngurujukna kadzalika, wa kadzalika lan yo ngono iku yaf'alun, kelakuane londo. Wis ngono ae mare. Timbangane engko ifsad ja'al anu aizzah ada wis kesuwen wis yo ngono iku kelakuane londo. Wis ngono ae gampang wis. Nah, begini ini kalau tidak ilmu mau hibah gak bisa. Piye carane?
Disiplin usul fikih sampean delok siapapun kalau ada farik sedikit kiasnya itu dicatat ma'al farik, tapi Hadratus saya tidak mau tahu. Ini menjadikan pedoman. Bahkan begitu fatwa itu muncul lalu diadakan fatwa susulan tentang teknik seberapa jarak, bagaimana fikih ibadah yang rukhsah menggunakan radius masafatul qasr ditransfer menjadi fiqhul jihad. Nanti ana ulama-ulama ngono. Nek gak saking kontroversi ini pemikiran yang induktif betul. Tidak iso. Karena itu mohon maaf. Pengkajian pemikiran Hadratus Syekh itu sekarang sudah mulai beranjak dari ijtihad yang qauli itu menjadi ijtihad yang manhaji, yang menurut pemikiran Abid Al-Jabiri dari epistemologi bayani sudah naik sedikit ke epistemologi burhani, mungkin naik. Teori falsifikasi proper nggak apa atau proper bareng mesin balik ke sini nanti hilang lagi nanti kan. Dengan demikian maka Hadratus Syekh ini dengan ilmunya yang sebegitu hebat, saya hanya ingin membaca dari Adabul Alim. Kalau seperti itu cara mencari ilmu, ya pantes saja. Cemerlangnya Hadratus Syekh pikiran itu gak tertebak, aneh-aneh gitu, bagus sekali. Terus pertanyaannya itu santri endi sak donya iki sing nglakoni kaya Adabul Alim ku endi? Ya waro, ya zuhud, ya ngene. Ndelok potongane Mas ya arek matane sendiri aku gak percaya aku. Gak percaya terus terang. Apa mana kuliah bareng wedok? Adalah tahanan sampai tak kandani ya. Dulu Unhas iku, dulu tapi ya dulu sing lanang mahasiswa itu fakultas siji fakultas syariah, manggone di Tebireng sini ya gini, loro dakwah di Jombang. Sing jenenge mahasiswa itu kuliah mesti fakultas syariah, mesti. Nah sing wedok jenenge kuliatul banat mesti tarbiyah. Dadi gak ono arek lanang kuliah tarbiyah itu gak ono biyen niku. Wedok kuliah syariah itu gak ada dulu, tapi kan sudah berubah. Wong Hadratus Syekh punya perubahan. Karena itu orang yang mempunyai ilmu mauhibah ini seperti orang memonitor keadaan itu pakai drone dari atas, tidak picik. Oh iya, makanya daya sadarnya Hadratus Syekh terhadap pemikirannya yang dikritik itu tinggi sekali. Coba kita lihat ya, Kaful Awam ya. Kaful Awam itu ditulis tahun 1913, 2 tahun setelah Syarikat Islam. Itu berarti Hadratus Syekh baru umur 42 tahun wis ngeritik organisasi Syarikat Islam. Kaful Awam. Jadi fil khawdi an syarikatil Islam. Jadi gak setuju terhadap berdirinya Syarikat Islam yang Dr. Saman Hudi itu, gak setuju itu. Alasannya kemungkinan ada pecah belah dan lain-lain. Maka Hadratus Syekh itu kan orangnya hembelis, tidak mau ya. Ketika diajak mendirikan Jamiah NU oleh Kiai Wahab itu kan nggak mau asalnya. Terus baru-baru pertimbangan mau. Nah, kritik dari apa ini Kaful Awam ini gak terima. Syekh Khotib, nggak salah, Syekh Muhammad Khotib Al-Minangkabawi ya, orang Minangkabau yang masih saudaranya pendiri Syarikat Islam Saman Hudi ini menulis kitab balik namanya Tanbihul Anam firraddi ala risalati Kafil Awam anil haudi fi syarikatil Islam. Hadratus Syekh mungkin si enom ya, si idealis gitu, diwaca Syekh Khotib dijawab, diwaca sini lagi Hadratus Syekh taslim, iya saya sependapat dengan gurunya itu. Wis gak mau didik. Oh ini kan kebebasan berpikir, gak ngono, gak. Nggih, ada bahasanya ar-rujuk, bahasa ar-rujuk. Punya keterbukaan. Jadi seingat saya 2 kali
Hadratus Syekh itu mempunyai pendapat tapi dibantah oleh ilmuwan yang lain. Satu tadi Kaful Awam dibantah oleh Tanbihul Anam, dan ini Al-Jasus fi Ahkamin Naqus, kentongan ini dijawab oleh wakil ketuanya sendiri, Kiai Fakih Mas Kumambang, dengan Hazzur Ru'us. Ini hebat bahasa ini, Hazza ya Huz Ru'us. Nah, kira-kira ini aja. Walaupun gak terus kira-kira dari segi makna Hazzur Ru'us gini. Piye Kiai Hasyim? Kira-kira ngono tok. Ngene tok godhek tok. Hazzur Ru'us godhek. Nah, itu fi raddil jasus an tahrimin naqus. Ketika Hadratus Syekh menerima jawaban ini pada musyawarah para kiai, itu dibacakan, ini Kiai Fakih sudah menjawab seperti ini dan silahkan itu pendapat. Jadi terbuka sekali Hadratus Syekh itu, tidak pernah ngotot mengatakan dirinya itu benar, paling api ya. Itulah ketawaduannya, benar, bagus. Dari mana hal-hal seperti itu? Kayaknya karena pendekatan adab itu, maka beberapa pintu dibuka oleh Gusti Allah sehingga mendownload situs Tuhan itu yang melugur. Itu tidak hanya ilmu yang normal saja, tetapi ilmu hebat turun kabeh. Aku cari tahu mesti gak dipercaya uang ya. Iya susah. Ya piye ya. Ah, ini Pak Yai Muhsin itu tahu, Yai Sobari itu. Yai Sobari tahu cerita bahwa di Cedek Makam Komplek P itu ono padang-padang didelok, ono sing delok niku Cedek P Makam niku tibake Hadratus Syekh itu ngaji ngulangi Gus Yakub. Gus Yakub sing adike BBE Gus Isom, ngaji ngulangi Gus Yakub. Makanya Gus Yakub tuh gak tahu mau nek ngaji, jare kanca-kancaku sing ngaji, nek gak iso ku kitab itu apa ngarang kita panggil pol mbah itu celuk Al-Fatihah tuh mbah iso mana sing ngajeni at-tajrid itu sorry ya, saksine dulu tuh bangsane Pak Rozak apa jenenge iku jenenge iku majelis surah ya, Dewan Surah dan lain-lain. Terus itu satu orang kiai bercerita, mungkin mosok Hadratus Syekh ini ngene mosok isok ngene ya wis. Terus beliau itu kan dalamnya kan keras kan, Pak sawah. Malah aku digoncengno sepeda itu nek sawat seret itu terus jatuh jeglong biar suasana berubah itu wong putih-putih serban wis nunggu kedatangan Hadratus Syekh yang akan memberi pengajian di situ. Tapi iki jarene percaya ya sak karepmu, gak percaya alhamdulillah, gak kaken perkara. Tinggal satu permasalahannya, mungkinkah wong mati iso mengajari wong urip? Timbangan aku ngarang. Lihat Al-Quran bagaimana berbicara tentang Rasul yang mendidik kita. Mesti yatslu alaihim ayatihi, yatlu fil mudhari wa yu'allimuhum loh mudhari wa yuzakkihim mudhari. Jadi continue terus menerus. Bahkan Hadratul Rasul sudah wafat itu masih aktif nyambangi kita, cuma kita kegedean hijab sehingga tidak bisa komunikasi dengan Hadratul. Coba kalau hijabnya itu dibuka seperti Imamuna Al-Ghazali, coba seperti Imamun As-Suyuti, kuntu usailuhu yaqadha, seperti itu. Apa susahnya? Jadi dilihat dari bentuk yatlu mudhari terus menerus, saya yakin
Orang bisa menimba ilmu dari orang mati itu bisa. Nek iso tapi nek gak iso ya wis. Awak ini gak pati iso. Nah nek wis bareng wis biasa karena gelek sapa kuburan tadi komunikasinya itu sangat lancar itu. Nah ini karena itu sifat hempistiknya Hadratul Rasul ini bisa dibuktikan ketika menulis kitab At-Tanbihatul Wajibat yang ditulis tahun 36. Kalau Adabul Alim 25 ya. Ini 25 ya ini. Ya 25 ya, 25. Tahun 36 memang di situ disebutkan bahwa ihana, perendahan terhadap Hadratul Rasul itu ya hukumannya mati. Memang di ya. Tetapi ketika ada persoalan besar yang dibahas oleh Muktamar tahun 1939 di Magelang, Hadratus saya berubah arah. Bayangkan, mari nulis kitab ngenyek Kanjeng Nabi dihukum mati. Nah iki saiki digawe dalil ulaika sing keras-keras itu. Hadratus saya hukum mati ku sapa presiden sapa jenenge? Macron Perancis itu. Termasuk majalah Charles Hebdo barang itu kan itu anjene kemalan itu nggak ada perkara ini hukum mati saja. Ini sama Hadratus saya kalau nulis juga begitu, hukum mati di At-Tanbihatul Wajibat hukum mati. Tapi begitu bermasalah, ada persoalan dibahas di muktamar, beliau memandang sebuah kemaslahatan yang hebat lagi. Saya tidak tahu apakah Mas Solihnya ini menggunakan Najmuddin At-Tufi apa enggak. Kayaknya iya, bukan sekedar teori masalahnya Imam Asy-Syatibi, tapi yang dipakai Najmuddin At-Tufi rupanya ini. Jadi apa ini ya, nas itu bisa meluas. Beliau justru tidak setuju terhadap dihukum mati terhadap pada orang yang menghina Hadratul Rasul tadi, tapi mengusulkan. Jalan itu mengusulkan hendaknya ada aturan yang baku dari pemerintah, karena kita itu sudah terikat oleh pemerintah. Maka pemerintah didesak untuk membuat aturan jangan sampai ada ihana itu, sehingga legal betul. Coba nomor 2, semua jihad itu fikih klasik mesti mengatakan harus perintah ulil amri, nggak boleh enggak, harus pemerintah presiden, mau punya orang presiden. Tapi Hadratus saya tidak menggunakan itu karena ulil amriyah belum dibentuk. Pada saat raja-raja Jawa itu tidak bergerak, tidak berdaya, bahkan ada yang dimanjakan oleh pemerintah, maka justru kiai-kiai lah yang bergerak, yang bisa mobilitas umat seperti itu. Nah karenanya maka pada saat siapa ini namanya Van der Plas dengan insinyur siapa yang pendamping Karl von Schmidt ya Van der Plas dan ya itu kan di Tebireng diterima Hadratus Syekh masuk, tapi sopan dia bawa herder besar itu di dalam ini gerbang ngono gadi lebokno loh, jadi Hadratus Syekh lah itu Tuhan tadi bawa anjing, suruh masuk dong, kasihan kepanasan. Santri kan ini iku lho asune londo iku lebokno gak gelem ya ini ku asu niku ngono menghormati wis bapak tak mlebu kandang. Setelah keluar Van der Plas dengan Smith tadi keluar, santri-santri senior kira pengurusnya gugat Gus Kikin niku kan mughalladha sing ngarani mughalladha iku lho lak fikih ya, anjingnya lu gak ngerti dekne iku najis mughalladha apa gak ngerti malahan anjing saiki iku justru kerimbatnya itu per kerimbat 600.000, paling sampune orang ngaring paling dilarang sampune asu gitu jadinya asu sakjane sing mughalladha iki aku apa awakmu sing begitu berani menyampaikan pendapat ke Hadratus Syekh. Iya, kalau najisnya anjing
di sini itu gampang dibasuh wis kan apa-apa, tetapi dengan keakraban bisa begini-begini itu mahal sekali. Jadi Hadratus saya mampu menyederhanakan masalah yang fikih oriented yang bisa diselesaikan sekejap itu dengan universalisme makosid atau masalah yang umum tadi. Mahatali itu maunya ke sana, ahlinya itu ke sana itu loh. Ya saya kira cukup, pada mau cukup. Terima kasih kepada para narasumber kita. Protap ini tidak mengizinkan sesi tanya jawab. Ini gimana? Mau bertanya atau? Oh, dua pertanyaan. Oh, siap, dua pertanyaan, hanya satu sesi dan dua pertanyaan. Kalau ini sudah titah kiai harus dituruti. Sekalipun panitia minta 3 ya, harus manut 2. Monggo yang mau bertanya. Nggak berani tanya, Gus. Oh, waduh. Ini ketua panitianya ini. Monggo yang mau bertanya. Baik. Monggo. Jika ada yang bertanya bisa langsung ke sini. Yang bertanya maju ke depan. Dimohon kepada segenap hadirin yang ingin bertanya kepada beliau, kami beri batasan maksimal 2 soal dalam satu kesempatan ini. Bisa mendatangi sumber suara di depan, sebutkan nama dan asal dari mana. Silakan kepada para ustadz mungkin, para pembina, monggo. Ya, boleh. Bisa mendatangi di depan atau dari santri, mahasantrinya silahkan. Ya, monggo. Silahkan. Asal kesuruhan, saya mau tanya Gus. Ngapunten sadari. Jadi saya pernah ngaji nggak tahu ngajinya itu agak ngantuk atau gimana ya. Ngaji Adabul Alim itu disebutkan bahwasanya ketika kita mencari seorang guru itu dianjurkan untuk istikharah atau melihat kriteria guru tersebut. Jadi problemnya kali ini hampir semuanya mungkin ya, ini yang saya lihat di mana-manapun itu, karena ada sistem madrasah atau sekolahan, orang itu ketika ngaji nggak tahu gurunya itu udah diistikharoi kepingin ngaji ke ini, akhirnya salah. Jadi ditetapin ngajinya sama ini, jadi nggak tahu sistem keilmuannya gimana, kita anggar ngaji aja gitu, anggar ngaji, jadi nggak tahu apa beliau itu alim atau enggak karena udah ketetapan dari suatu madrasah tersebut, ketetapan dari suatu lembaga tersebut, nggak tahu pasnya gurunya itu. Jadi gurunya nggak benar, muridnya apalagi. Nah, kalau Mbah Hasyim dulu habis dari ya ini tahqiq ke ya ini, tahqiq ke ya ini gitu. Jadi mantan ikut guys. Betul. Satu lagi? Satu lagi. Yang sebelah sana mungkin? Oh iya itu. Masnya yang tunjuk tangan. Bisa langsung sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya hanya memenuhi saja biar lengkap yang bertanya. Sering kita dengar bahwasanya perkataan al-masyhur bi barakatil mastur. Kami ingin memberi lebih penjelasan karena kan juga banyak artis-artis yang terkenal, apakah juga diberkatil mastur gitu. Seperti sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Terima kasih. Santuna. Monggo Gus. Yang bagian saya ada yang gede itu juga. Para pendengar Untuk soal pertama atas nama dari Mas Khairi. Khoi, yang kedua dari Choi. Nah. Yang kedua Mas Rizky dari Mojokerto. Tadi ada Choi itu maksudnya bagaimana ya? Oh gitu, baik, silakan Gus. Disemogakan. Itu enggak berdasar seudon tuh tanya.
Nah itu kan redaksinya Mbak Hasyim hanya ngendikan yang bagi ya sebaiknya anjurannya kalau milik guru itu ya di istikharah. Itu konteksnya itu final tabasal amr, di mana-mana istikharah itu ketika iltibas. Tapi kalau sudah gurunya jelas, pondoknya jelas, sanadnya jelas, saran saya malah tidak usah istikharah. Dulu ketika beberapa teman ditunjuk kiai untuk nikahi dalam, untuk mau istikharah kiainya tersinggung. Nanya aku berarti bu istikharah itu. Jadi itu lazim saja Mas Khairi gitu ya. Kalau istikharah itu bima idzal tabasal amr, di mana-mana istikharah itu untuk hal-hal yang mirip iya mirip tidak itu. Tapi kalau sudah jelas ya enggak. Masa saya ngaji bangun istikharah dulu sama bahasa istikharah dulu. Nah kalau sama ini istikharah dulu. Nikah juga gitu. Kalau jelas cantik nasabnya jelas enggak usah istikharah. Kalau gendut keriting lah itu harus istikharah. Jadi intinya itu ya kira-kira gitulah kira-kira. Jadi di mana-mana istikharah itu kan mencari pilihan itu ya dalam hal yang masih iltibas. Kalau sudah jelas ada perlu apa? Istikharah. Lama-lama kamu nyari ilmu apa enggak istikharah dulu. Makan apa enggak istikharah dulu. Ya ribet jadi ini gurunya ini gimana Mah Tali kok tanya begitu gimana ini. Nggak guru juga harus digojlok supaya itu dikasih tahu istikharah itu ketika terjadi iltiba. Lama-lama kamu NU apa ndak istikharah dulu. Modalnya di WIR NU apa ndak istikharah dulu itu kan gak ngergani. Sudah jelas ya itu ya. Terus yang kedua apa tadi pertanyaan? Ndak, itu kalau tag terkenalnya itu wakam bin masyhur bi barokatil mastur. Itu pastilah. Semua nabi, semua kiai yang mau hibah tadi kata Pak Musta'in itu kan mesti pernah ngaji Nabi Khidir. Nabi Khidir itu mastur. Atau misalnya Imam Bukhari seterkenal itu pernah ngaji sama Imam Humaydi, ya kan lebih terkenal Imam Bukhari. Orang sehebat Mbah Hasyim juga punya guru-guru yang mungkin kita tidak tahu. Banyaklah wa kamin masyhur barokatil mastur. Itu banyak itu. Seperti Imam Syafi'i sampai alim seperti itu ya karena punya mitra debat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Tapi ada master-master banget pada akhirnya ya ketahuan karena ya ada yang mendokumen itu. Jadi misalnya banyak hadisnya Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat yang kita itu malah nggak pernah dengar. Itu normal ya. Saya ulang lagi itu normal ya. Yang jelas itu yang real itu ya al-madrasatul ula. Apapun hebatnya seorang tokoh pasti ada ibunya atau istrinya. Kalau bahasa gaulnya itu ada perempuan yang di belakang itu pasti. Saya bisa seperti ini itu diantaranya ibu itu kalau didik itu luar biasa. Jadi saya kalau sebelum sekolah itu kalau dulu itu harus korah-korah itu harus isa-isa. Padahal saya anaknya kiai punya tandal. Karena beliau ingin menanamkan wong nak mangan ya tanggung jawab kudu isa-isa dhewe. Sampai sekarang saya sudah jadi kiai itu ya masih keterusan. Saya sampai sekarang biasa bikin kopi sendiri saya. Bukan niat tawaduk ya karena kesuwen melarat atau kesuwen biasa tidak tahu saya itu. Padahal bapak saya sudah kiai, ibu saya kiai. Jadi ajaran yang mastur itu penting. Jadi dulu misalnya ulama siapa saja, Imam Syafi'i punya mitra debat namanya Syaiban apa? Ar-Ra'i. Nabi Musa pernah ketemu Nabi Khidir. Terus Imam Ahmad bin Hanbal bisa sekuat itu dia punya teman yang nasihati beliau. Nanti kalau kamu disiksa karena mengatakan Quran itu kalam qadim, kamu tenang saja. Aku itu kata orang itu tadi, teman ketemu di jalan tapi bukan teman akrab. Aku itu maling, demi bodoh ini dipukuli biasa, padahal demi bodoh ini demi maling. Kamu demi hak harus lebih berani katanya. Itu kata Imam Hamal, walam yazal atulah, saya selalu mendoakan dia karena nasihatnya dia itu sangat luar biasa. Jadi kalau di wali abdal itu kan mesti ada wali yang kumul, wali apa, makanya masyhur wa kamim masyhurin bi barokati apa mastur. Itu normal lah. Jadi dulu semua kiai itu pasti punya teman debat dan itu kadang-kadang orang biasa. Yang masyhur yaitu tadi Imam Syafi'i itu punya mitra debat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu secara lahir dia ya penggembala ya, tapi kalau Imam Syafi'i datang ke situ tuh debat berjam-jam. Dan itu luar biasa namanya Syaiban apa? Ar-Ra'i.
Jadi saya mohon itu normal sekali karena tadi rubba asa akhbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la barrahu. Jadi banyak orang yang secara lahir itu ditolak di mana-mana, tapi sebetulnya orang ini sekali ngendikan tuh didengar oleh langit. Tapi kamu juga gak boleh anti terkenal. Kata Imam Ghazali, tidak ada mansib yang sebarokah terkenal. Jangan kira kalau Nabi itu hurima a'zamal amran, yaitu semua Nabi itu terkenal dan barokahnya terkenal, Islam bisa diperdengarkan di seluruh dunia. Jadi kalau kamu ya jangan terlalu muji humul. Awalu hadatin al-ilam. Pertama Nabi jadi Nabi apa? Pertama yang dilakukan adalah memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang Nabi. Dan ketika sebuah kebenaran, apa yang diharamkan? Kitmanul ilm. Jadi kamu ya jangan terus muji yang humul. Terkenal itu juga barokahnya banyak karena kitman itu diharamkan. Dan ketika seorang nabi jadi nabi, pertama kewajibannya apa? Membuat pengumuman at-takhatti bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi ya seperti itulah, yang penting seimbang. Tapi yang penting pesan saya tadi itu loh, kalau bilang ajmain itu jangan kayak wiridan. Itu maklumat dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari bahwa ciri khas ahli sunnah adalah ikramu jami'is sahabat. Terima kasih. Kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ki Haji Bahauddin Nur Salim, kepada Ki Haji Musta'in Syafi'i yang telah memberikan luar biasa kepada kita sampai enggak usah disimpulkan sendiri, malah salah nanti menyimpulkannya. Akhirnya marilah kita tutup bedah kitab kali ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini ijazahnya sekarang apa? Oke. Ini nanti kita diberi ijazah oleh Gus Bahak, tapi hanya orang tertentu Gus nggih. Nggih. Dibagi nggih. Matur nuwun segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Tadi disebutin hanya untuk orang-orang tertentu ya Gus ya. Kalau untuk kami berdua bagaimana? Ada spesial khusus nggak? Bisa dibagi ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke berikutnya. Alhamdulillah, semoga selaksa mutiara penuh hikmah dan tetesan samudra ilmu yang tersimpan di balik pesan-pesan religius beliau tadi tersemat di lubuk hati kita bersama, senantiasa mengiringi langkah kita dalam kehidupan nyata untuk menjelang hari esok yang lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Dan saatnya sekarang kita akan tutup dengan barokah doa. Ya. Yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Kiai Haji Mutahharun Afif LC MHI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jazaritin wa dihijabat Allah Amriya ilah marikatilah wa ala ilahma jamin abaina wa mahadina jidadil wa ilayna rida ila syafa'at Rasulullah qadhi hajatina wa qadhi syfa maradana salamatan min afad dunia. Al-Fatihah. الفتى بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلح الشأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والأمر دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولحبابنا المشايخ وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام إلى محنة والامتحان سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة زيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمك ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، أعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والنبل. يا الله يا مولانا، كما بدأت بالإحسان بفضلك من غير استحقاق فأتممه بفضلك أيضا من غير استحقاق يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا وفقنا لطاعتك وأسلم تقصيرنا وتقبل منا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف ننجيك برحمتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا. اللهم يا منشأ كل حين، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم عنت له الوجوه وشهد له الأصوات ووجلت منه القلوب، أن تصلي وسلم على سيدنا محمد، أن تجعل لنا في أمورنا فرجا مخرجا وتقضي حاجاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. عيد الله والشفاعة والرحمة والقبول. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muthaharun Afif LC MHI. Dan selanjutnya, baik, sebagai penghormatan dan rasa terima kasih, kami akan memberikan piagam penghargaan yang akan diberikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, kepada narasumber kita, Kiai Haji Baudin Nur Salim. Dan penghormatan kedua dari Bapak Rektor Mahat Ali Hashim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Nur Hanan LC MHI, kepada pembanding kita pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Dan yang terakhir, penghargaan sertifikat dari Bapak Presiden Dema, Bapak Mustafa Bisri, yang diserahkan langsung kepada moderator kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Rosiki LC MHI. Kepada segenap yang bertugas, kami persilahkan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih.
Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan kita mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan para undangan serta para peserta online kita dan juga para santri yang hadir di malam hari ini ya. Lalu kita juga mengucapkan kepada sponsor kami, Yayasan Hasyim Ashari dan Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng Jombang. Akhir kata, saya Ahmad Tantowi. Saya Tika Wibowo undur pamit. Kita insya Allah ketemu lagi di tahun depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu ada dalam acara di Mahat Ali Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, dan itu merupakan pondok pesantrennya Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan ini dalam rangka membedah buku kitab Adabul Ta'limu Ta'alim karya Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, yang mana disampaikan juga ataupun pernah disampaikan oleh Gus Baha pada saat Khol Gusdur dan beberapa hal lainnya, yang mana di sini tentu saja Gus Baha membedah ataupun mengkaji dari isi kitab Adabul Ta'limu Ta'alim dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini. Tentunya selain itu Gus Baha membahas mengenai sanad, mengenai nasab, mengenai hal-hal lainnya yang terkait dengan hal tersebut, terkait dengan kitab tersebut. Adapun adab itu lebih baik daripada ilmu dan lain sebagainya, itu juga disampaikan oleh beliau. Kemudian mengenai Gus Baha ini tidak hanya sendiri, tetapi bareng dengan ada Kiai Haji Mustain Arifin ya, di situ merupakan pembanding ataupun ya pokoknya pembanding dari Gus Baha ini. Artinya dalam setiap kajian itu harus ada pembandingnya, kata Gus Baha, karena biar apa, biar lebih seimbang, karena dia tidak satu sisi saja. Dan memang yang disampaikan oleh Kiai Mustangin juga berdasarkan sejarahnya, berdasarkan sejarah pembukuan, berdasarkan sejarah apa istilahnya ya, pengumpulan naskah-naskah dari Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian dibukukan dan lain sebagainya. Kemudian disampaikan pula mengenai rumor ataupun isu bahwasanya Mbah Hasyim itu melakukan plagiat, tetapi bukan plagiat, tapi yang disampaikan oleh Gus Baha terlebih seperti dulu itu yang pernah disampaikan oleh Gus Baha. Dalam tradisi pesantren itu apa istilahnya ya, menukil karya orang lain ataupun menukil kitab orang lain itu harus plek ketiplek, karena itu merupakan suatu adab yang sopan, suatu adab. Tapi kalau dalam tradisi ilmiah akademis itu dianggap plagiat, itu nggak boleh, karena harus ada penjelasan sendiri. Walaupun di bukunya Mbah Hasyim itu ada penjelasannya sendiri, tetapi dianggap sebagai plagiat. Nah, ini bedanya antara pesantren sama perguruan tinggi misalkan, atau sama akademis formal, karena karya ilmiah itu ya tidak boleh ada kadar plagiasi itu hanya berapa persen gitu. Dan kemudian kalau di pondok pesantren ataupun di dalam tradisi keilmuan Islam itu ya, ketika menukil ataupun apa istilahnya ya, mereferensikan sebuah kata-kata dari yang diambil kitabnya, yaitu harus full, harus dalam artian itu harus komplit itu, dan itu dianggap plagiat oleh ilmiah, oleh akademis. Nah, itu nggak masalah. Tadi juga disampaikan oleh Kiai Mustain berkaitan dengan itu, alasannya kenapa, kemudian penjelasannya bagaimana. Kemudian mengenai hal-hal lainnya terkait dengan sini ada juga sesi tanya jawab, di mana ada seorang yang bertanya mengenai apakah memilih guru itu harus istikharah, kemudian apakah juga hal-hal lainnya juga seperti itu, dan lainnya tentunya dijawab oleh Gus Baha secara detail, secara jenaka juga ya, karena ada guyonan, ada kejulukannya juga, dan secara yang lainnya tadi sudah kita simak lah ini, tentunya sudah detail. Dan ini merupakan ngaji di Mahat Ali
Tentunya yang menjadi audiens itu adalah para mahasantri ataupun mahasiswa dan beberapa tokoh-tokoh lainnya, ulama-ulama lainnya. Di situ sebenarnya ini sangat bagus karena kegiatan-kegiatan seperti ini itu apalagi di daerah Tebu Ireng itu jarang. Kalau Gus Bah itu hanya baru 2 kali atau berapa kali lah, belum begitu rutin. Nah, apabila dirutinkan dan itu mengundang Gus Bah lagi itu bagus, karena nantinya semakin banyak keilmuan-keilmuan yang Gus Bah sampaikan. Tetapi tadi juga langsung dibantah oleh Gus Bah bahwa ya yang bisa memerintah beliau itu ya harus yang lebih pernah sepuh gitu ya, yang lebih sepuh. Kalau yang masih muda itu nggak boleh katanya. Oke, itu saja teman-teman. Tentunya yang disampaikan oleh Gus Bah sudah komplit, sudah detail lah nggih. Apabila banyak kesalahan nggih, saya mohon maaf. Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk masukan tanggapan dari teman-teman semua. Kemudian terima kasih atas perhatiannya, atas ngajinya. Semoga menjadi berkah ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.